Yang ketiga adalah konsep dasar informasi dan sistem informasi. Data. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan suatu informasi. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, ataupun pengukuran. Saat ini, data tidak harus selalu dalam bentuk kumpulan huruf-huruf dalam bentuk kata atau kalimat, tapi bisa juga dalam bentuk suara, gambar, diam atau gambar bergerak, baik dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Bahkan sekarang mulai banyak berkembang data virtual atau maya yang merupakan hasil rekayasa dari komputer. Berikutnya ada informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa dijadikan sebagai informasi. Hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut ya. Dari uraian tentang informasi, di sini ada 3 hal penting harus diperhatikan. Yang pertama adalah informasi merupakan hasil pengolahan data. Yang kedua memberikan makna atau arti. Dan yang ketiga berguna atau bermanfaat. Ada suatu para ahli yaitu MacLeod mengatakan suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah akurat. Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah tepat waktu. Artinya informasi ini harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi. Yang ketiga relevan. Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh individu yang di berbagai tingkatan atau bagian dalam organisasi. Dan yang keempat adalah lengkap. Artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan, tidak ada bulannya atau tidak ada datanya, fakturnya. Harus lengkap. Slide berikutnya ada hubungan data dan informasi. Sistem informasi yang pertama harus ditentukan adalah informasi. Ya, karena informasi adalah bagian yang sangat penting. Informasi apa yang diperlukan, kemudian bagaimana prosesnya, dan yang terakhir adalah data apa yang harus dimasukkan. Menentukan informasi apa yang diperlukan bukan pekerjaan mudah, karena berkaitan dengan tingkat kompetensi seseorang yang menjalankan tugasnya. Nah, ini adalah gambar contoh model dasar sistem informasi yang terdiri atas 3. Yang pertama adalah data. Semua pasti dalam informasi dibutuhkan untuk data. Dari data tersebut akan diproses. Nah, setelah diproses, kemudian akan menghasilkan satu informasi yang akan bisa dipakai oleh semua orang dan bisa diketahui. Dari peristiwa menjadi informasi. Ini adalah gambar perubahan suatu peristiwa menjadi informasi. Untuk menjadi informasi dibutuhkan peran manusia. Nah, setelah itu dari peran manusia akan terjadi sebuah peristiwa. Setelah peristiwa itu terjadi akan terekam oleh kita dan akan dianalisis oleh otak yang disebut dengan persepsi. Kemudian akan dianalisis menjadi sebuah fakta. Fakta akan ditransaksikan ke dalam atau ditransfer ke dalam sebuah data. Nah, akan dijadikan sebuah data. Data akan diproses menjadi sebuah info atau informasi. Nah, dari semua itu dibutuhkan peran manusia. Peran manusia sangat penting. Dan kita sedang berada pada era yang sangat modern, jadi dibutuhkan alat yang juga sangat membantu dalam dijadikan atau membuat suatu informasi. Siklus pada gambar sebelumnya di atas penerapannya bisa bervariasi tergantung pada bagaimana proses pengolahannya dilakukan. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, informasi hasil pengolahan yang dilakukan oleh seseorang diterima kembali oleh orang yang sama atau peristiwa yang selanjutnya beberapa detik kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang lain. Sehingga informasi yang dihasilkan sebelumnya sekarang posisinya berubah menjadi data. Yang kemudian kemungkinan kedua adalah peristiwa tertangkap oleh seseorang, kemudian diberikan kepada orang lain yang menerima informasi tersebut akan mengalami alur sama seperti gambar sebelumnya. Dan yang
kemungkinan ketiga adalah proses pengolahan dilakukan dengan menggunakan alat selain otak manusia, dan pengolahan yang mungkin terjadi lebih dari satu kali ya, proses pengolahannya. Walaupun demikian, pada akhirnya informasi hasil pengolahan tersebut akan kembali kepada manusia itu sendiri. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga apa yang tadi saya jelaskan dapat membantu teman-teman untuk memahami apa sih itu sistem informasi akuntansi. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Semoga teman-teman mengerti juga dengan materi yang tadi saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ya teman-teman, agar dapat membantu teman-teman lain untuk dapat mengetahui apa sih itu sistem informasi akuntansi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.